إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, Zat yang memberikan begitu banyak nikmat dan karunia kepada kita semua. Mudah-mudahan semua nikmat yang diberikan oleh Allah bisa kita pergunakan dengan maksimal untuk melaksanakan amal-amal saleh dan ketaatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tahu bahwa perkembangan dari pandemi yang sekarang ini menjadi ujian buat kita semuanya semakin masif. Bahkan penyebarannya cenderung terus meningkat. Ada yang mengatakan virusnya bermutasi menjadi lebih ganas. Dan banyak sudah yang menjadi korban, baik yang meninggal dunia maupun yang terbaring sakit karena positif terkena COVID. Bagaimana kita sebagai muslim menyikapi kondisi yang semacam ini? Tidak ada tuntunan yang lebih baik buat kita sebagai muslim kecuali tuntunan yang diberikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? 15 abad yang lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab Sunannya, disebutkan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan 15 abad yang lalu apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang singkat tetapi padat maknanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan la dharara wa la dirar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, tidak boleh ada seseorang yang melakukan tindakan yang membahayakan dirinya maupun membahayakan orang lain. Ini adalah hadis yang sangat agung, yang kalau diamalkan oleh setiap muslim pasti akan mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Hadis ini hadis yang luar biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita yang pertama bahwa Islam mengharamkan bahaya dalam bentuk apapun.
Tidak boleh kita melakukan sesuatu yang menjurus kepada bahaya. Bahaya terhadap agama, bahaya terhadap akal, bahaya terhadap kesehatan, bahaya terhadap kehormatan, bahaya terhadap keturunan, bahaya dalam bentuk apapun diharamkan di dalam Islam. Ini adalah prinsip dasar dari ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh ada bahaya. Dan itu yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Memang Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menebarkan rahmat, memberikan rahmat. Seandainya hadis-hadis beliau, seandainya sunnah-sunnah beliau, seandainya tuntunan beliau diamalkan, insyaallah rahmat itu yang akan dirasakan oleh umat manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan la darara wa la dirar. Tidak boleh ada bahaya. Bahaya yang seperti apa yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bahaya yang jelas, bahaya yang nyata, bukan bahaya yang berupa khayalan, imajinasi, fantasi dan seterusnya, tetapi bahaya yang betul-betul nyata dan itu merujuk atau bersumber dari orang-orang yang memang punya kapasitas untuk menjelaskan bahaya tersebut. Bukan karangan orang, bukan katanya, tetapi persis seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dalam setiap urusan kita harus merujuk kepada ahlinya, merujuk kepada orang yang punya kapasitas. Kalau dalam hal yang terkait dengan kesehatan, pengobatan, wabah dan seterusnya, maka yang layak untuk menjadi tempat kita bertanya adalah orang-orang yang berkecimpung dalam bidang kesehatan, bukan yang lain. Dan itu yang ditegaskan oleh Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang mengerti kalau kalian tidak tahu. Tanya kepada orang yang faham kalau kalian tidak tahu. In kuntum la ta'lamun. Jangan bertanya kepada orang yang tidak punya kapasitas. Penjelasannya akan menyesatkan. Begitu yang diajarkan oleh Allah Ta'ala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menegaskan ada dua hal. La darar. Tidak boleh melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri. Diri kita ini bukan punya kita. Tubuh kita, fisik kita, badan kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga, yang harus kita rawat baik-baik. Tidak bisa kita dengan seenaknya memperlakukan diri kita. Dia bukan punya kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang akan mempertanggungjawabkan bagaimana kita memperlakukan diri kita. Karena itu di dalam Al-Quran, dalam tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada begitu banyak tuntunan yang mengajarkan kepada kita agar kita merawat dan menjaga kesehatan kita dengan baik. Makanannya harus dijaga. Allah Ta'ala mengatakan, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Kalau kalian makan, silahkan makan dari rizki Allah. Kalian makan rizki dari Allah. Tapi Allah Ta'ala menggariskan halalan, tetapi harus yang halal. Tidak cukup yang halal, thayyiban, yang baik buat kita. Jadi tidak boleh kita sembarangan dalam memasukkan makanan ke dalam tubuh kita. Harus difilter. Kalau itu halal, kalau itu thayyib, maka boleh dia masuk ke dalam diri kita. Halal dan thayyibah. Ini yang disebutkan oleh Allah Ta'ala. Juga kita harus memperhatikan tubuh kita butuh istirahat yang cukup.
Karena itu ketika ada yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau datang kepada istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang kondisi Rasulullah, lalu ada di antara mereka yang berazam bertekad, saya ingin terus melakukan qiyamul lail semalam suntuk, beribadah semalam suntuk tanpa istirahat. Kelihatannya bagus. Tapi ketika terdengar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah marah. Apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Inna li badanika 'alaika haqqan. Badanmu itu punya hak atas kamu. Dia butuh istirahat. Jadi badan kita ini harus mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam urusan kita akan melakukan salat seperti sekarang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak boleh ada orang yang salat dalam kondisi berhadat sebelum dia berwudu hatta yatawadda atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia berhadat harus wudu dulu, harus dalam kondisi suci. Tapi kalau dia memakai air yang kalau dia berwudu atau mandi akan membahayakan dirinya, maka tidak boleh dia mandi. Tidak boleh dia berwudu. Dia harus tayammum. Kita perhatikan bagaimana tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh, padahal ini urusan ibadah kepada Allah. Tapi kalau itu akan membahayakan diri kita, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam larang. Jangan. Allah Taala mengatakan fatayammamu. Tayammum. Dan banyak kasus di dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ada seorang dalam peperangan, dia terluka kepalanya, lalu dia bermimpi, mimpi junub. Kemudian dia bertanya kepada sahabatnya, apa saya harus mandi? Karena yang dia tahu kalau sudah mimpi semacam itu dia harus mandi kalau ingin sholat. Lalu sahabat-sahabatnya mengatakan, la ajidu laka rukhsah, tidak ada rukhsah, kamu harus mandi. Akhirnya orang atau sahabat yang terluka tersebut dia mandi, mengikuti apa yang dikatakan oleh sahabatnya. Dia mandi, lalu dia sholat. Sesudah dia melakukan itu, lukanya bertambah parah, sakitnya bertambah parah, akhirnya dia meninggal dunia. Terdengar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah marah luar biasa. Rasulullah mengatakan, qatalahumullah. Betul-betul celaka. Ala tas'alu in lam ta'lamu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kalian tidak bertanya kalau kalian tidak tahu? Ala inna shifa'al ghayyi as-su'al. Bukankah obat dari tidak tahu itu bertanya? Tanya dulu kepada yang ngerti, baru memberikan fatwa. Ini yang dikatakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak boleh kita melakukan sesuatu yang menjurus pada bahaya, baik itu bahaya kepada diri kita maupun bahaya kepada orang lain. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan la darara wa la dirar, dan tidak boleh mencelakakan orang lain, tidak boleh membahayakan orang lain. Prinsip dari agama kita, kalau kita ingin diri kita dalam kondisi baik, maka kita juga hendaknya ingin saudara kita dalam kondisi baik. Dan itu tanda iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian sampai kalian mencintai untuk saudara kalian apa yang kalian cintai untuk kalian sendiri. Kalau kita ingin diri kita sehat, maka kita juga harus ingin saudara kita sehat. Kita ingin dia juga kuat, segar, bugar, dan seterusnya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, al-muslimuna man salima al-muslimuna min yadihi wa lisanihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, yang benar-benar disebut orang muslim, yang orang lain selamat, tidak membahayakan lisannya atau perbuatannya, tidak membahayakan orang lain. Ini tanda muslim yang benar. Karena itu dalam hal ini, ma'asyiral muslimin rahimahumullah, mari kita jaga diri kita baik-baik. Apa yang sudah menjadi
ketetapan atau petunjuk dari protokol kesehatan agar kita menjaga jarak, agar kita memakai masker, agar kita selalu mencuci tangan kita dalam kondisi bersih. Itu bagian dari ikhtiar kita agar kita sehat. Itu bagian dari iman kepada Allah. Insya Allah tidak hanya kesehatan yang akan kita dapatkan, tapi ada pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pahala karena kita mengikuti sunnah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah Allah akan memberikan kebaikan dunia dan akhirat buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, membimbing langkah-langkah kita, menyelamatkan kita di dunia dan memberikan kebahagiaan kepada kita di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafur. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana wa 'azimana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum hudahu ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدد ما أحاط به علمه وخط به قلمه وأحصاه كتابه. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن اتبع هداهم إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم